li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dailani an Ibni Abbas idza mata al-'alim sawwarahu Allahu 'ilmahu fi qabrihi yunisuhu ila yaumil qiyamah wa yadra'u anhu hawamal ardi. Malam ini kajian masih menerangkan fadilah ilmu. Ilmu itu sangat penting kangge kehidupan kita supaya gak salah dalan urip iki wajib diilmoni. Keranten sing ngrebut hati kita sing napa pingin menguasai hati kita iki enten kalih. Siji, nafsu yang dipropoi oleh setan. Nomor loro, ilmu. Ilmu sing garai kita iki bener. Nafsu sing garai kita terjerumus. Contoh paling sederhana, wabah wong itu ingin seneng urip paling kau nak wong urip ingin gak seneng badan enten, nggih napa boten? Ingin barokah sandang pangan wabah kiamat. Tapi tidak semua orang bisa menjalani hidup dengan penuh barokah itu. Tidak semua orang mengalami kehidupan yang senang, bahagia dunia dan akhiratnya. Lek gak didasari dengan ilmu. Pola pikir manusia ini macam-macam. Oh, nyambut gawe tok lewis sugih dadi wong seneng. Dan yang berpikirnya itu wis gak usah sembahyang, gak usah ngaji, gak usah pikir, wih nyambut gawe tok ngompong wis kok lek duit seneng-seneng dhewe uripe neten enten. Enten tiyang niku boten punya ilmu. Kita tidak mungkin dapat barokah dari Allah kalau tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik. Niku ilmu sing ngatur. Kak ngono kok urip. Sing penting imani bagus, takwai bagus nang Allah, hidup sederhana tapi mampu bahagia. Ana wong sing berpikir makan. Nah, dari dua pola pikir panjenengan karep praktekaken kok. Apa milih urip sing los? Wis gak usah ibadah, wis penting nyambut gawe. Sampai tinggi bahagia teman, senang teman sampai tinggi. Enten tiyang boten ya wis wae nyambut gawe wakas nyambut gawe wae ibadah wae ngaji wae zikir salah luput urip istighfar astagfirullahaladzim kula dereng sempurna ibadah dhateng panjenengan Gusti rasakno apa tambah bangkrut apa tambah susah uripe napa tambah seneng. Dadi agama kan praktekaken tok. Lah tentunya teori sing belakang niki para rawuh sing endi-endi kehidupan itulah yang akan membawa kebahagiaan. Lek teori sing pertama sing penting nyambut gawe oleh dunya pol-polan iku gak seneng, buktine akeh gak tambah sugih tambah nelongso. Gak tambah bahagia justru tambah rumput uripe naudzubillah min durung dek kubur, durung dek alam akhirat. Berkali kita sebagai muslim tentu pedomannya untuk menggapai tujuan itu dengan cara Islam, dengan cara karena itu sebagai pedomannya orang muslim adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Niki enten dawuhe para sahabat idza mata ari kala mati. Sapa al-alim wa alim sawwarahu Allahu ilmah. Sawwara mongko ngrupaken sapa Allah Gusti Allah ilmu ing ilmune wong alim fi qabrihi ing dalem kuburane wong alim yukni suhu kang utawa hale ngayem-ngayemaken apa ilmuhu ing alim ila yaumil qiyamah tumeka maring dina kiamat. Terus Imam Ibnu Abbas lek ana wong alim tapi dilakoni ilmune, ana wong pinter keblinger niku sak bajeng ya. Contoh pinter keblinger loh, diangkat jadi menteri, sumpah loh ya. Uang negara harus untuk rakyat, supaya serbu jangan kita gunakan untuk pribadi. Gak suwe awake mlebu hukuman, nggih napa dihukum. Itu kan pinter keblinger oleh rontok. Jadi lek kampanye top-topo. Kaya wong gak ono paling jujur sak dunia lek gak awake. Gak orang paling adil sak dunia lek gak awake. Jadi temenan dilantik gak sampai setahun bubar dari negara, akhirnya awake dihukum. Lah ngoten naudzubillah pinter-pinter ngoten. Jadi lek ana wong alim temenan, pinter ilmu agama, alim terus belajar dilakoni istiqomah dijamin terus Imam Ibnu Abbas. Ilmune bakal dadi tameng, ilmune bakal dadi sosok sing mampu nyenengaken awake walaupun dirinya sudah dikubur di alam kubur. Jadi contoh wadah kalau ini kisah mereka percaya bedane wong alim ambek wong sugih utawa ambek pejabat. Lek wong alim dijamin ilmunya itu akan mampu menjaga karomah dirinya selama-lamanya. Ilmunya akan mampu mengharumkan dirinya selama-lamanya. Contoh Mbah Ampel, Mbah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus. Oh niku kan cerita biyen ya saikian Mbah Hamid Pasuruan. Nggih napa ten? Jasadnya sudah bertahun-tahun dikubur di dalam tanah, tapi tiap tahun penghormatannya yang berdoa, yang zikir, kau undangan terus. Oh ini Khalil Mbah Hamid takon-takon cinta-cinta inilah ilmu. Presiden meninggal dunia, ono ae sing tak Khalil presidennya ada awang boten. Oh iki Khalil presiden Bush enten mboten enten semata ya kowe bubar ngene mboten. Kok ketika percaya sih? Mungkin kita yang salah berpikir. Oh ini kok kami kiai ya kalau itu kok uang nilai kita sebagai muslim kok kali ngaji orang kok loh kok cilik hati sampai kita walaupun tutup kiai, kita walaupun tutup wong alim terkenal, tapi kok senang ngaji, ahli ilmu. Kok Allah ciptakan anak sing senang ilmu, sing ngerti ilmu, sehingga anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Tiap tahun yo ini walaupun bapak wis mati dari anak, aku biar bisa ngaji berko bapak. Nang bojone dhewe lek duwe-duwe ayo nekoli bapak, lek gak duwe ayo pilih mono tiap malam Jumat bapak juga iso kok kanggo kuburane, kanggo jasad bapak, kanggo rohe bapak sing ana di alam kubur. Niku ilmu. Lek siki bapak gak ahli ngaji, bapak gak ahli ilmu, bapak gak didik anak iso romo, bapak mate yo iku bar rebutan dunyane dhewe-dhewe. Oh itu tukaran. Makanya bapak ahli ngaji, dolek dunia dok berkot dunia jamin
jaminan mensejahterakan anak ya. Lo soalnya kalau anak rebutan warisan juga dari sana rebutan warisan di bapak. Katanya kholi makan mungkin orang juta katanya kholi mudah tolong siar kalau ada ya kok sing penting tak nikmati dunia ini bapak. Yo gak suwe lah katanya ini apa dan gak tahu bapak suki ibu anak benjar melarang itu saya baca cerita ngoten naudzubillah min apa uripe gak di ilmu berkali muka-muka ngaji kita berbagi ilmu manfaat amin ya rabbal alamin untuk membangun keberkahan di dalam rumah tangga kita amin ya rabbal alamin mengantar kita selamat di dunia dan juga selamat di alam akhirat amin ya rabbal alamin ini kibun hadis. Jadi kalau wong ahli ilmu ne jogo kados ngeten iki panjenengan ditulis ndoleh ilmu meneh-meneh amalan ngeten iki panggih lek kita wangsul kateng alam kubur dan insyaallah lek ngaji panjenengan ikhlas sabar istiqomah gak kira tambah sumpek memburi urip iki. Lek sumpek pasti wonten tapi tambah boten kira. Kerana sumpah itu sebagai bentuk ujian soal bahasanya Allah jadi sadar urip niki. Kanjeng Nabi pernah sumpah, Sayyidatina Khadijah pernah sumpah, Sayyidina Ali juga pernah sumpah, tapi sumpah itu membangun positif untuk dirinya lebih baik. Menungso apa gak luput sangka masalah, gak luput sangka ujian. Tapi benten ujiane wong apik ambek ujiane wong elek itu benten. Lek wong apik diuji tambah membangun kepositifan dalam hidup. Tapi naudzubillah lek ujiane wong gak apik, gak ahli sholat, gak ahli ngaji, gak ahli ibadah, itu biasanya menghancurkan dan membuat dirinya selamanya tidak bahagia. Contohnya kepada jadi wong niku lek ahli ilmu dijamin lah. Walaupun dirinya telah meninggal dunia, tapi nama baiknya akan tetap. Walaupun dirinya meninggal dunia, di alam kubur akan bahagia karena ilmunya selalu menyertainya. Dan juga jaminan wa yadraulan maneh nolak apa ilmu. Anhu sangke wong alim sing mati. Hawa mal ardi ing gumurmete bumi. Dijamin orang alim yang mengamalkan ilmunya utuh mayitnya, tidak akan hancur mayitnya. Jadi ulama, wali, apalagi Rasulullah kalau sudah menjamin itu jadi kenyataan. Terbukti banyak kok kuburan yang ditemukan utuh. Setelah ditelusuri, ternyata ahli Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ahli ilmu Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran utuh jasadnya. Kok iso wong pirang-pirang tahun bahkan ratusan tahun dipendem kok jasadnya lagi utuh. Sayyidina Hamzah di Madinah dan para sahabat-sahabat di perang Uhud. Nanti orang kalau umroh dan haji insya Allah nyampe ziarah ke makam syuhada Uhud itu ada di bawah gunung Uhud itu ada makam sahabat-sahabat korban peperangan. Itu bertahun-tahun dikubur, ratusan tahun dikubur. Tatkala ada banjir melanda Madinah, itu mayat itu kelihatan semua. Karena makam itu adalah lembah, bukan di atas bukit gunung bawah dan di bawah. Sehingga waktu tahun berapa itu ada banjir bandang besar sampai melanda makam-makam sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Subhanallah, apa yang didakwakan kitab Irsyadul Ibad itu terbukti. Jadi mayat-mayat sahabat itu utuh, kafannya utuh, semua utuh, itu pendemang. Lek nalar gak nyambung, wong dikubur pirang-pirang tahun kok utuh. Gak mungkin, dia pasti hancur lah. Ini kubur. Bahkan kuburnya Yosef lepas kalau seakan-akan baru meninggal dunia. Subhanallah, itu karomah saking kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala.
janji Allah lewat Rasulnya, lewat sahabatnya, lewat ulamanya terbukti betul. Makanya kita juga harus wajib terenyuh. Wong wis fakta wis ono bukan dongeng belaka. Kok kita gak percaya berarti kita kerabat hati kita ya Allah. Kok yen atose manah kula Gusti boten saged kiranaken dengan khusyuk napa ingkang didhawuhaken para nabi panjenengan ya Allah. Para ulama panjenengan ya Allah astagfirullahal amin. Nggih Gusti wong panjenengan manungsa salah lumuri kula nyuwun ngapunten ya Allah. Terus istighfar. Karena istighfar itulah yang akan menggempur hati kita. Sing matos kaya apa hati kita akhirnya diparingi leleh kali Gusti Allah nerangi dhateng napa sing didhawuhaken para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Syekh wa Dailami lan mana nyeritakan sapa Abu Syekh wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza jatama ari kala kumpul sapa al-alim wong alim wal abid lan wong kang ahli ibadah ala sirati ing atase wong bincang-bincang di akhir perjalanan kita di hari kiamat. Semua manusia niku nyabrang di uang. Uang niku ibarat rambut dibagi 7 saking cilik. Landep we ngalah-ngalai silet gol 100 kali lipat. Landep we wot bincang-bincang sing wonten di hari kiamat. Napa perlu kali itulah akhir dari perjalanan liku-liku hari kiamat. Kita wajib satu persatu nyabrang di situ. Lek jare akal mana mungkin selamat wong gede ning kaya prinsipia kita nguwuk yo tiba-tiba iki wonten lek gak gondelan. Iku lucu ile kaya ngono kok iso lek kita amalane bagus wonten di alam dunia. Kurban kita membawa kita untuk cepat melampaui jembatan yang ada di alam akhirat. Sholat kita akan menyertai kita untuk menyelamatkan kita di jembatan hari akhirat. Jadi amal-amal itulah yang akan membahagiakan kita. Dari satu tahapan di hari kiamat ke tahapan berikutnya ini ribuan tahun ini menunggunya ini. Makanya awal dari perjalanan akhirat itu nanti kita mati dulu. Ini paling awal. Alam akhirat itu diawali dengan kematian. Dari kematian ke hari kiamat berapa tahun? Udah gak tahu hitungannya. Dari Nabi Adam sampai sekarang udah berapa tahun? Ribuan tahun. Itu belum ke surga, belum ke neraka di alam kubur itu mas. Apa wong leres mati langsung ke surga, langsung ke neraka? Mboten. Itu namanya alam barzakh, alam kubur. Tapi di alam kubur itu alim-alimane awalnya alam akhirat. Di situ ada siksa, juga di situ ada nikmat. Di kuburan kok niku wis enten nikmat, enten siksane Gusti Allah. Makanya kata baginda Nabi, faman naja minhu fama ba'dahu aisyah. Yang di alam kuburnya sudah selamat ke belakang makin selamatlah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Lah saiki di alam kubur tidak selamat, ke belakang makin keluar. Jadi mulai dulu Nabi Adam lantas mbah-mbah kita meninggal dunia itu masih ada di alam kubur. Kalau kita mati husnul khatimah, imannya bagus, di kubur pun sudah senang, belum nanti hari kiamat. Dari ribuan tahun proses kematian dari Nabi Adam sampai hari kiamat ini udah melelahkan kita di alam kubur. Setelah itu tahapan kedua dari kematian, hari kematian kan awal hari kiamat. Alam gaib itu diawali dengan kematian. Hari kiamat nanti tiba. Nopo hari kiamat itu yang ini hancurnya semua alam, semua alam. Tidak ada yang hidup sampai kata cerita itu malaikatnya sendiri pun kata kita tampil ghafilin itu meninggal dunia. Malaikat Israel terakhir karena malaikat Israel itu kan jabut terwahi menungso paling terakhir. Semua meninggal dunia, meninggal kecuali Allah karena Allah selamanya tidak akan mati. Allah yang menciptakan, dialah makanya
Sing aran Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu besar segala-galanya. Sehebat malaikat Allah tidak mampu menandingi hebatnya Allah. Sehebat Rasul-Rasul Allah tidak mampu menandingi Allah. Sehebat-hebatnya wali Allah tidak akan mampu menghalangi ketentuan Allah. Makanya semua wajib tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah hari kiamat itu nanti ada bangkit dari kubur. Disinilah proses kedua dan ketiga. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu benar. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur dalam kondisi telanjang, perlu mau diadili sama Allah. Ini bukan pengadilan yang singkat. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun. Proses itu apa tidak melelahkan? Matahari berlipat ganda panasnya sehingga banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri dalam cerita hadis itu. Disitulah kalau kita ahli ibadah nanti akan meminum telaga dari Rasulullah, danau dari Rasulullah, namanya telaga Kautsar. Kita minum 1 gelas selamanya tidak akan pernah haus karena mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses ke proses itu makan waktu 70 tahun. Nanti pembagian rapot, apa kita mampu nampani rapor dengan tangan-tangan membawakan. Ini juga butuh waktu. Terakhir nanti nyebrang di kuat niku berorako. Imma kita selamat, lek gak selamat ya kan neraka Gusti Allah. Lek selamat kita pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah lek panjenengan ahli ngaji, ahli sholat, insyaallah kita mampu menghalau, kita mampu untuk menjalani semua itu dalam kondisi selamat karena kita itu sudah dipapak Rasulullah di pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, cerita-cerita ngoten itu wajib percaya sebagai muslim. Dan jangan kita sebagai muslim tidak percaya berarti keluar dari agama Islam. Kenapa harus kita percaya terhadap hal itu? Supaya mampu meredam gejolak nafsu yang dahsyat yang mau memalingkan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wong gak percaya nang mati, wong gak percaya nang siksa kubur, pasti tiyang niku wis ngawur oleh urip niku. Gak kate ngawur yo napa? Wong awake gak sadar kok awake kate meninggal dunia. Gak peduli bojone tonggo, peduli no SMS. Moten mulai gak sadar kok awake kate mati. Lek sadar dhewe astagfirullahaladzim dosa besar. Bojone tonggo kanca budi dhewe la ilaha illallah. Eling mati eling. Tapi wong gak eling gak ngomong terus naudzubillah min dzalik. Mergane kudu eling nang ngoten-ngoten niku cek selamat. Aku duwe anak wedok lek dibalu yo apa meneh derek. Iku jenenge wong apik, wong sadar eling nang agamane. Tapi wong lek gak eling ngamuk wis gak ngurus. Ojo dapat bojone tonggo, bojone dulure dhewe lho anake dideke naudzubillah min dzalik kan kebacut Mas. Mergan kita dideke ngambil ilmu cek nabi. Ayolah deloken lek rondo yo gak apa-apa, lek bojone wong ya asalkan ojo gawe dulinan naudzubillah min dzalik karena karma itu pasti akan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai nanti. Apa yang kamu kerjakan kelak kamu akan mendapat balasannya lambat atau cepat. Naudzubillah min. Dan iku lek wong sadar, wong ngaji, wong ilmune bapak iso nata iman Islam. Lek wong gak eling ngoten-ngoten wis ngawur murid wis. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ibnu Abbas, tatkala orang alim meninggal dunia dan orang ahli ibadah meninggal dunia, kila diucapaken lil abid marang wong kang ahli ibadah, udkhul al jannata wa tan'am bi ibadatik. Jadi lek padha-padha mati wong alim meninggal dunia, orang ahli ibadah meninggal dunia, tapi beda perlakuan Allah kepada mereka berdua. Lek wong
man kadue wong ahbabta kang demen sampean fa innaka krana setuhune sampean iku la tasfa'u ora aweh syafaat sapa sampean li ahadin marang wong suwiji illa syafi'ata angin dari jini paling syafaat sampean ing ahade fakoma moko jubeneng sapa alim maqamal anbiya ing derajate para nabi saking hebate wong duwe ilmu. Dadi padha-padha mulya, padha-padha masuk swarga wong alim niku dindeng malaikat. Lek wong alim ibadah wis budal-budal nang swarga. Nikmat ana swargamu. Oleh biyen kon nanti dunya wis ahli ngamal ibadah. Tapi wong alim boten terhormat. Yai nun sewu pun kesusu mlebet teng swarga riyin yai. Panjenengan mendapat keistimewaan dari Allah untuk memberi syafaat kepada siapa yang sampai mau. Sampai diberi legitimasi oleh Allah untuk menolong seseorang, menolong masyarakatnya, siapapun yang sampai kehendak. Ini adalah gelar penghormatan kepada orang ahli. Jangan berpikir nanti orang ahli ibadah ya gak ngurus masyarakat langsung mlebu dewi lah masuk seneng. Waduh sampean soge toko pandit desa, tapi sampean gak ngereken tanggane, gak ngereken kegiatan pembangunan ngeten iki, gak ngereken tentang apa murid-murid agama di desa jenengan. Insyaallah panjenengan iki gak api-api temen, gak mulya-mulya temen monggo masyarakat. Karena tidak apa, wujudnya sebuah sosial. Jadi lek kalau soleh pribadi, api pribadi, tapi keapian gak nyebar nang tonggo, gak keapian gak nyebar nang masyarakat, itu kurang terkesan hidup itu. Makanya kalau orang ahli ibadah dibiarkan oleh Allah, ya melebu-melebu, bilang malaikat kepada mereka ahli ibadah. Tapi bagi orang yang ahli malaikat, jangan. Dia diberi kekuasaan oleh aku, diberi kemampuan oleh aku, diberi karomah oleh aku untuk membawa keluarganya, masyarakatnya, siapapun yang dia cintai. Jadi wong alim iku derajate padha karo nabi-nabine Gusti Allah. Iso ngekei pertolongan teng masyarakat. Berkate kita iki saling ndedonga. Panjenengan dongaken kula ngidungaken panjenengan. So ngerti bincang-bincang kula ahli swarga, kula niku iso nyafaati masyarakat, nyafaati jamaah niku saged. Dadi kula ningali iki jamaah buntut sing ahli ngaji. Yai kula iki kakek dosa beres, gak masalah wis aku sing nanggung wis. Aku iki pangeran lho. Digawe kartis untuk nyelametno sampai padha karo wong jaga pintu karcise besko. Dadi panjenengan nabi percaya dina kok jaga pintune besko, lek dulur sampean nonton wis bebas wis gak usah karcis-karcisan. Sampeyan buaya mari lawan. Ya aku kok sampeyan iya mlebu wis. Padha karo jaga lapangan bal-balan iki wonten. Ada pertandingan kompetisi dibuntut, tapi sampeyan digawe kepercayaan untuk jaga pintune lapangan. Oh beres. Kayak aku dulur sampean iya wis kamu kan ngoten nih. Kiai nggih ngoten meja-meja niku. Karena kiai oleh Allah diberi legitimasi kepercayaan. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah boten kena ditandataken para bapak para ibu. Mergane kanjeng Nabi itu punya syafaatil uzma, pertolongan terbesar. Di saat Nabi Ibrahim tidak bisa menolong umatnya, di saat Nabi Musa tidak bisa menolong umatnya, tatkala Nabi Isa tidak bisa menolong umatnya, Rasulullah diberi kekuasaan oleh Allah untuk mampu memberi pertolongan umat-umat manusia itu di hadapan Allah kelak. Makanya ada dalam cerita di kitab Tampil Ghafilin, media terbaik Rasulullah untuk memohon menyelamatkan umatnya, Rasulullah itu sujud ridha dengan Allah. Jadi setelah sujud terus nyanjung Allah, akhirnya kali Gusti Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Sudah Muhammad,
Jangan sujud teruslah angkat sirah panjenengan. Sal jalur sampai Muhammad tuh pasti akan tuh kasih. Syafi itu syafa kata Allah. Mintalah syafaat, niscaya kamu akan saya kasih legitimasi untuk menyelamatkan umat-umatmu secara keseluruhan Muhammad. Jadi kanjeng Nabi itu hebatnya kanjeng Nabi ini walaupun gak melok dosa tapi melok mikir no panjenengan nggih napa dan padha be ulama niku lho gak melok gendaan tapi iso mikir no panjenengan. Oh santri kok gendaan niku rek kula yai niki koyo gak slamet kula diuwat niki yai apa oleh wong kula kan gendaan. Lah niki kok kula kata masih aku apa jare aku wis tak jalur ngapura nang ngersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad nggih mboten matur sujud nang Allah terus Allah dikasih legitim napa dikasih izin untuk memberi syafaat kepada umatnya. Sehingga kelak itu Rasulullah itu walaupun paling awal punya izin tiket masuk surga, tapi Rasulullah milih paling akhir mlebu surga. Walaupun paling awal Rasulullah niki mendapat tiket masuk surga duluan, tapi saking welasnya Rasulullah nanti milih paling akhir sebelum umat semua umat Rasulullah masuk surga. Rasulullah tidak rela dan tidak ridho manakala ada umatnya asing tidak datang neraka Gusti. Makanya pokoknya kita ini beriman dan Islam insyaallah wis dijamin bakal mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lah niki terus Imam Ibnu Abbas seorang alim itu diberikan sebuah kehormatan kali Gusti Allah untuk memberi syafaat kepada masyarakatnya. Contoh, lek kula kali Gusti Allah ditakdir masuk swarga. Kula disaged pinjam-pinjam kula masyarakat butuh sopoanan. Ojo kok ngene lho. Ya iku yo gak sombong, ade kata iki kula mungkin kok ahli swarga. Ya wali si pernah kula jenengan ojo kuwatir wis. Kula ahli kendali kok kanggo wis wis ana buri kapitan gua apa kabeh. Lah itu kan jenengan sing dak kok mate ragu jenengan iki ora. Naudzubillah lagi ya ini berjanji sak rokok iki sak guys nulungi. Yo sampeyan sing iso nulungi ngoten lho. Ya Allah, kula niku walaupun ngeten-ngeten lek ahli swarga ya kula piye tau diurut ya yo gak kate mlebu swarga lek ahli gak bareng Pak. Bare kendaya anak jalur dulu sampai indahnya orang Islam sudah begitu. Tapi lek kula ditakdir masuk swarga kali Allah amin ya rabbal alamin. Ojo kuwatir wis sing kenal kok malah iki masuk YouTube tak delok aja Indonesia lho iki. Swarga kabeh. Nah, itu lama kok tiba-tiba itu dawuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaatnya ulama kepada masyarakatnya. Dawuh ini fasfa liman ahbabta fa innaka la tasfa'u li ahadin illa syufi'ata. Tidak satu orang pun yang kamu kenal terus kamu ingin menolongnya kecuali kamu diizini oleh Allah untuk memberikan sebuah pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Berkali yang ulama itu penting bapak-bapak ibu-ibu salah menuruti kita urip sapa ngerti beda-beda kita wonten di alam akhirat bisa nulungi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khatib ulama nyeritakan sapa Imam Khatib an Utsman radhiyallahu anhu. Awal man utawi kawitane wong yasfa'u kang iso nyafaati sapa wong yaumul kiamat dalam dina kiamat iku ala biyau biro nabi. Kelak yang bisa memberi pertolongan di hari kiamat satu pertama para nabi. Summal ulama kemudian alim ulama orang yang alim sing ngamalno ilmune benja-benja disaged
Dicerita saking sahabat Anas, fadlul alim ala ghairi. Fadlul alim utawi keutamaane wong alim ala ghairihi ngatasi liyane alim iku ka fadlin nabi. Kaya keutamaane nabi ala ummatihi ngatasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa memberi syafaat kepada umatnya secara keseluruhan, ulama juga bisa memberi syafaat kepada masyarakatnya yang ia kenal secara keseluruhan. Jadi penting para ulama. Jangan ada ulama, jangan ada kiai, perlunya bisa jadi membangun keharmonisan, membangun kedekatan itu bukan hanya di dunia, bahkan sampai kelak di alam akhirat. Wajib sahabat Jabir bercerita, akrimu atau berkata, akrimu mulyakno sampai kabeh al ulama ayo ulama. Fa innahu karena satunya ulama itu warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Rasul. Faman mongko utawi sapa wong iku akramahum. Iku akramahum mulyakno sapa manhum iku ulama faqat akramallah mongko teman-teman mulyakno sapa wong Allah iku Gusti Allah wa Rasulullah dan utusane Allah. Ada himbauan kita wajib dan harus menghormati para alim ulama. Tapi ulama itu benar. Orang ulama itu gak benar, dalil salah-salah, gak ada dasar hukum, hanya dia karena tuntutan sebagai ustaz dalil ma'mul. Wonten seorang khatib niku berorang tutup surat Kahfi, saya lihat di surat Kahfi ayat sekian. Padahal kalau ini apa ya surat Kahfi? Ternyata dawai malam Jumat kon harus maca surat Kahfi lebih ingin mulia itu cari ayat. Amal surat Kahfi. Masih dibaca di surat Kahfi insyaallah seminggu dibanding aman kali Gusti Allah. Sapa sihir sapa sembarang kali. Sapa keruwetan urip. Dadi kula mulai mondok biyen terus ke bojo terus ngamal surat Kahfi. Apal surat Kahfi. Lah ngoten kok ana khotib tutup surat Kahfi wong nek ngomong lihat di surat Kahfi ayat sekian kula bingung lah ya surat Kahfi sing ndi khotib gak dari batin kula. Tapi kata ilo rasaken. Terus kula yo ngono lah. Ayo sebagai khotib sebagai ustaz lo meneh. Saya maju dul terus dalil yang mau ia bawa sampaikan harus. Wong kula iso maca kitab ngeten iki gak lali kula telat terus kitab niku kula bareng. Kenapa? Tugas ulama itu memberi informasi yang benar. Ulama itu di samping mendapat kehormatan di sisi Allah, lek benar lek salah juga 2 kali lipat ulama itu disiksa lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya ulama itu begitu. Ulama yang benar, sing ikhlas sing tulus, tinggi derajatnya di sisi Allah. Kegeremetan pun gak berani makan jasa kita. Begitu juga kalau gak benar kita sebagai ulama, adabnya bahkan diancam dalam kitab Hidayah sebelum orang kafir disiksa, ulama itu duluan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya jadi ustaz jadi ulama itu harus ngaji. Perlu dinopo dandan. Kadang-kadang dari ustaz dari ulama ojo ngatur wong atau pakai dhewe ruwet. Ngatur wong li naudzubillah min dzalik. Makanya Al-Qur'an sangat cerdas sekali. Ku anfus wajah dawe Allah ya seperti api. Gak mungkin salah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Didiklah dirimu sendiri. Setelah itu keluargamu jauhkanlah dari api neraka. Dirimu sendiri dulu. Stabil abada kita. Keikhlasan kita stabil abada kita. Lu kula dereng maca awak kula wis dibutuhno masyarakat yang iya sambil belajar. Ojo kita terlena karena dimulyakno masyarakat terus abai terhadap jiwa keulamaan atau jiwa keustadzan. Justru makin prihatin ya Allah kalau tereng sakit kok makin dimulyakkan kalau masyarakat ya Allah bika Gusti
Gusti ilmu dhateng kula ya Allah sehingga kula saged ikhlas Gusti saged dadi contoh kami keluarga kami masyarakat ya Allah amin ya rabbal alamin. Begitu. Jangan kita terlena dengan sanjungan masyarakat tapi kita abai dasar hukum sakar video kalau ada surat kafir wah itu lihat di surat kafir ayat sekian dari itu loh sampai kiamat gak bakal ketemu loh ada surat kafir. Ini kalau dilamin lah ilmu ini penting kalau berkali kita saling lenggah saling mirengakan terus diresapi terus disinergikan ambil batin kita insya Allah salah luput kita ini makin disadar oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabeh niku langsung nabi kiai wali proses ini ngeten niku gerakan ini mensinergikan antara tauhid dan batin, ucapan dan keyakinan disinergikan terus, hati-hati dikawal. Kali Gusti Allah wong burung ngeten niku ditambah kali Gusti Allah. Ditambah mantep, ditambah kuat, ditambah tulus, ditambah sabar, sehingga lambat laun diparing stabil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang ulama itu menjadi panjenengan, itu tanggi panjenengan, api wis iso dadi contoh. Wajib panjenengan mulia manis. Karena apa fa'inahum waratatul anbiya, fa'inah korupsi ulama sing bagus itu waratatul anbiya ahli waris rasul. Fama nangkota bisa bawa iku akramahu mulia sapa manhum ulama lewat wong cinta ulama seneng ulama ikhlas nang ulama faqat akramallah monggo teman-teman mulia sapa wong Allah Gusti Allah wa rasulahu lan utusannya Allah. Cinta ulama yang benar berarti cinta Allah. Mulia ulama yang benar berarti mulia Allah dan Rasulullah. Lewis urip niki tergolong wong sing mulia Allah lan mulia Rasulullah barokah uripe wong. Berkali sampe padosi wong sing betul-betul ikhlas tulus seneng ulama gak kira uripe niku tambah rasa banget. Jangankan manusia, anjing seluruh dunia gak ada anjing yang masuk surga kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu apa Gus? Ashabul Kahfi itu adalah cerita zaman dulu dalam Al-Quran diabadikan menjadi surat Kahfi. Ada segelintir kelompok yang mempertahankan keyakinannya kepada Allah, ibadah kepada Allah walaupun nyawa taruhannya, sehingga dia itu bermalam di gua dan ketiduran di gua plus anjingnya ikut di gua karena ingin menjaga orang-orang itu dari kejaran orang kafir. Singkat cerita, bincang-bincang kanten anjing melok ulama joko ulama bincang-bincang di lembaga suatu anjing itu kali Gusti Allah mana kita sebagai manusia berkali ojo ngelajok ngomongnya ojo merasa di ulama pol-polan ojo ngelak-ngelak ulama pol-polan apa salah sama juga lek kalau salah kok kita ikut-ikut elek nang ojo mending kita menang. Makanya sebagai ulama itu menanjurkan salahnya ulama tidak perlu kita ikut-ikut berbicara tentang salahnya ulama karena ulama itu lebih dekat kepada Allah dan karena bertobat itu dapat dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang terus saya melihat ilmu ini kan menjadi setan oleh udah manusia selalu ngendak ulama kau berbeda ulama. Jadi kalau kita mencapai pidato kejauhan, yo dirasani kesedilu, yo dirasani sedilu. Macam kadung hati benci. Segendeng ya ini pidato itu paling mereka dari sana orang aja. Kuyai kesuwen tuh, ini kiai keaturan, tuh mau nih kiai ngaji 5 sampai sajam, gak ngerti yang bergawe sendiri namanya. Oh kiai keaturan, wih kamu bener kiai kata kok tambah dirasani kiai kan kata notong koyo begitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau tahu ilmu itu sing saged nyetir manah kita. Lek wong itu ilmiah api, ngamalno api, insyaallah gak kira tukaran betolo. Gampang, rumusan hidup itu gampang.
Jadi uang ini oleh artinya api, ilmunya api, tetangga kali sinten insya Allah bagus. Manusia kalau jiwanya baik, ilmunya bagus, kerja di mana saja insya Allah barokah. Dicintai oleh pimpinan, dicintai oleh perusahaan. Sehingga walaupun usulnya wong outsourcing kepada kalian, oleh jiwanya bagus, hatinya bagus, kewajibannya dijalannya bagus, etikanya kepada pimpinan bagus, akan terkenang. Tapi kalau kita sebagai karyawan kok nggak punya hati yang baik, nggak punya ilmu yang baik, ilmu sosial nggak baik, ilmu toleransi nggak baik, ilmu akhlak nggak baik, ya wes karek bos salah nggak tahu, mungkin nggak dipecat langsung tuntutan karena masih ada undang-undangnya, detailnya, undang-undang segala yang outsourcing ini. Jadi ayolah kita mulai ilmu itu ngaji oleh bukti bahwa panjenengan ada jadikan sebuah pedoman. Iki lek bener nunggu ilmu sekuat tenaga kita belajar untuk tidak mengerjakan. Iki lek cari ilmu, ya saya kita belajar walaupun pegel walaupun pahit. Itulah yang akan membimbing sebuah keberkahan. Jadi yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ini mulia ulama sebatas kemampuan panjenengan. Minimal kalau tidak secara interaksi langsung doakan. Ulama yang pernah membimbing jenengan doain, ulama yang pernah kenal jenengan doain. Ojo sampai leren-leren dengan ulama karena iso lisan kita dengan ulama itu menunjukkan boleh kita bakal dibandingkan kali Gusti. Guru kula niku pernah dawuh, maneh pada pengin uripe kepenak, rezeki mau kepenak, ojo lali siji ndongakno gurumu, loro ojo sampai lali ndongakno wong tua. Loro niki tiap salat kondeli panjenengan, buktekno panjenengan. Berkali kula niki akhir dari sholat pasti dua kula konkret. Rabbana fir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita doakan guru, kita doakan orang tua, kita doakan muslimin muslimat kita doakan. Karena lisan kita lek urut donga ngoten itu dijamin. Anda bisa istiqomah doa itu mulai kita dengar sampai kapanpun kita berdoa, insya Allah masalah keharmonisan rumah tangga terjaga, masalah rezeki insya Allah terjaga. Ini termasuk hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan oleh Al-Quran untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua ada dua, ada orang tua dalam ilmu, ada orang tua secara biologis yaitu yang melahirkan kita. Ilmu-ilmu itu belajar dilampahi, belajar diyakini, belajar diajengaken, sampai buktiaken wis. Kelantan ibu dawuh kanjeng Nabi, dawuh para alim ulama, insya Allah tidak akan pernah tidak menjadi kenyataan. Cuma lambat dan cepatnya sebuah permohonan itu tergantung bersihnya jiwa kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faman akramahu faqad akramallahu, faman akramahu monggo utawi sapa wong iki ku akramahu lamun mulyakaken sapa wong iku ulama. Faqad akrama secara otomatis. Faqad akrama monggo teman-teman mulyakaken sapa wong Allah itu Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Mafhum mukhalafahnya begini, lek ana wong benci ulama berarti benci Allah dan Rasulullah. Lek benci Allah dan benci Rasulullah selamanya dia tidak akan mendapat barokah dari Allah. Jadi urut-urutannya ngoten. Wong cinta ulama berarti cinta Allah. Lek wis tercatat cinta Allah, lambat atau cepat Allah angkat nanti derajatnya, ekonominya, ketenangannya, tetangganya, masyarakatnya, desanya, Allah akan lebih barokah. Tapi sebaliknya kalau ada sebuah desa yang benci ulama secara otomatis benci Allah, benci Rasulullah. Lewis benci Allah, benci Rasulullah, secara otomatis dia akan menunggu murka Allah, sehingga ekonominya tidak pernah barokah, kerjanya tidak pernah barokah, kerukunannya
masjid konstruksinya bagus, hasilnya bagus, finishing bagus, manakala pondasinya bagus. Rumah megah, mewah, bagus karena pondasinya bagus. Tapi tatkala pondasinya wis bengkok-bengkok karo karuane, kate nyapi finishing ya wis rada kuwangil gitu ngoten. Dan nggih mergane para rawuh salupun menungso ning resmi lan sakia ini harus kate. Tapi marilah dengan ilmu kita belajar membangun. Karena janji Allah selama ayat masih dikandung badan, masih sadar, kapan saja kita bertobat kepada Allah, pasti Allah terima tobatnya. Mudah-mudahan hasil kajian malam ini diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita ditakdir kali Gusti Allah ahli wong sing gelem nyegah pengajian, barokah ngaji, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak putu kita dados anak putu ingkang saleh dan salihah, rezeki kita